jadi demikian. Jadi sistem antara perbedaan antara kendaraan tunggal dengan kendaraan trailer itu adalah kalau di kendaraan trailer ada sistem namanya rem trailer. Dia fungsinya sama dengan handbrake saja. Tapi untuk pengereman lainnya tetap menggunakan kaki, yang rem kaki. Nah ini rem ini hati-hati. Dia fungsinya ini tergantung daripada namanya salaman tadi, konektor. Ketika itu bocor, itu nggak bisa ngerem. Dan ketika nggak ngerem, dia akan dorong. Maka dia lebih berat daripada kepalanya. Itu yang jadi masalah. Dan selama ini kalau untuk pengamatan KNKT itu trailer sendiri itu apakah sudah terpasang rem khusus, Pak? Kalau semua trailer itu sebenarnya sudah pasti dilengkapi rem trailer. Yang jadi masalah ada namanya passive safety, yaitu bentuknya double brake chamber. Kalau di semua traktor head pasti dilengkapi dengan double brake chamber. Jadi chambernya ada dua itu. Artinya apa? Kalau anginnya bocor, maka dia akan ngunci. Jadi nggak akan sampai ngeblong. Yang jadi masalah di trailer itu regulasi itu belum ada. Saya banyak nemukan di trailer itu brake chambernya itu pakainya single atau jomblo itu ya. Jadi bukan double. Ketika anginnya bocor, ya udah ngeblong, nggak ada yang ngunci. Dan ini sering kali terjadi di trailer. Ya, jadi makanya kita tadi sampaikan ke Pak Menteri agar dibuat regulasi bersifat mandatori ACT wajib. Jadi semua trailer harus dilengkapi dengan double brake chamber. Jadi kalau dia air anginnya habis, ada kebocoran, maka otomatis rodanya akan kunci sehingga tidak akan ngeblok. Apakah itu menjadi temuan awal kasus yang di Jombang kemarin, Pak? Iya, kita nemukan bahwa pada saat anginnya habis, itu traktor headnya bisa berhenti, tapi yang belakangnya dorong terus. Karena tadi si traktor headnya dilengkapi dengan double brake chamber dan dia ngunci, sementara trailernya itu nggak dilengkapi, sehingga ketika anginnya habis ya dia dorong semau-maunya. Padahal itu pada saat bergerak itu lebih berat, sehingga gaya dorong ke depannya lebih besar. Traktor headnya pasti kalah. Itu yang sering terjadi, kita temukan trailer yang terguling, melintang dan sebagainya. Ya, penyebabnya itu. Ya, itu jadi kita sering menemukan terjadinya kebocoran yang nggak perlu tadi, terutama di salaman, di konektor itu. Jadi saya berulang kali ngomong ke para pengemudi, coba kalau beli itu tutupnya jangan dibuang, karena namanya karet itu lawannya adalah sensitifnya terhadap air dan embun. Kalau udah terkena itu, dia getas, edging, pecah, dan sebagainya. Dari situlah kebocoran sistem rem itu dimulai. Jadi kalau ketika nggak dipakai, itu harus ditutup. Jangan sampai ketika nggak dipakai, digantung. Nah itu selama ini semua pengemudi, ketika itu nggak dipakai, digantung gitu aja. Jadi kena hujan, kena embun, dan sebagainya. Nggak lama, karetnya menjadi getas, menjadi keras, pecah, dan sebagainya. Disitulah sering. Ya. Pak, dengan kondisi faktor teknis itu artinya ada sisi kelemahan di ramcek atau tidak diperiksa dulu sebelum berjalan gitu ya? Ketika saya lagi ngajar ke pengemudi trailer, hampir semua pengemudi trailer itu nggak melakukan namanya pre-inspection. Mereka nggak memeriksa sistem koneksinya dan sebagainya. Bahkan saya nemukan berapa kali kejadian kecelakaan seperti ini. Pada saat saya masuk ke kabin, ya, itu di sana tekanan anginnya di sekitar 9-10. Pada saat saya injak, langsung turun ke 8, ke 7, habis itu keras. Tahu nggak penyebabnya? Ini terjadi karena gap antara kampas dengan tromol terlalu lebar. Jadi gap dan kampas itu seharusnya sekitar 0,4-0,5 mili. Tapi di lapangan seringkali terjadi gapnya itu 2,8, 2,6. Pada saat untuk ngerem ya nggak ada masalah, sama-sama pakemnya. Cuma ketika gapnya lebar, sekali ngerem, angin yang dibutuhkan lebih besar lagi. Sehingga dalam 2 kali injekan aja, pengemudi yang ketiga itu udah keras. Remblong bis Purnamasari di Emen, kemudian remblong di Bawen, remblong di flyover Kretek. Penyebabnya itu sebenarnya remnya nggak blong. Cuma pengemudi nggak kuat nginjek pedal rem. Karena udah keras
Kenapa? Anginnya tekor. Nah, pengemudi itu nggak pernah ngecek seperti itu. Nah, kemarin saya ajarkan pada saat saya melatih mereka, bagaimana mulai meriksa kabin, dicek dulu pedal remnya dan sebagainya, fungsinya. Kemudian ke belakang, ngecek tentang sambungan-sambungannya, ngecek brake chambernya ada bocor enggak. Gampang, dengerin aja, suaranya mendesis kok. Coba direm, telinga kata deketkan, oh ada bocor, berarti gelap. Kalau nggak ada dengar suara, ya berarti masih aman. Jadi ada 3 titik sebenarnya yang harus diperhatikan. Pertama di konektor atau di salamannya, yang menghubungkan antara traktor head dengan trailer. Yang kedua di brake chamber, ya di masing-masing roda perhatikan brake chambernya, dengerin suaranya, karena itu juga ada karet di dalam. Dan yang ketiga di namanya relay valve atau kura-kura orang nyebutnya, ya. Jadi kalau pengemudi nyebutnya kura-kura, naik aja ke trailer, dengerin di situ. Itu kalau ada dengar suara, karena biasanya bocor di 3 tempat tadi. Di 3 tempat itu ada karetnya. Pokoknya segala sesuatu yang ada karetnya itu kerempungan bocor dari situ. Itu kemarin Pak, saya ngajari itu. Pak, di luar konektor yang sisi knowledge yang masih kurang dari sisi pengemudi kan penguasaan dari transmisi ya Pak? Iya. Itu ada catatan khusus nggak Pak? Jadi transmisi kendaraan trailer dengan kendaraan biasa itu beda. Kalau di kendaraan trailer itu kan 9 perpindahan. Jadi di sana ada gigi kura-kura, ada gigi kelinci. Kalau gigi kura-kura berarti 1, 2, 3, 4. Kalau gigi kelinci berarti 5, 6, 7, 8. Nah, gigi 1 dengan gigi 5 itu posisinya sama. Nah, jadi pada saat kita mau mindahkan dari 4 mau ke 5, maka kita harus ada 2 macam. Ada yang pakai klik, ada yang main tampar. Nah, cuma jadi saya pernah melihat di dashboard itu nggak bisa, ada yang dashboard itu udah banyak yang mati. Jadi pengemudi kadang-kadang nggak tahu. Satu lagi nih yang jadi masalah. Di trailer itu ada namanya gigi crawler namanya, gigi setengah. Ya. Gigi C. Jadi kalau ada di depan, di atas kan ada R, di bawahnya itu ada namanya C. Gigi C itu hanya digunakan untuk jalan yang menanjak banget. Jadi kalau pakai gigi 1 nggak kuat, pakailah gigi C. Cuma ingat aturan mainnya. Menggunakan gigi C itu nggak boleh langsung dari gigi 2 atau gigi 1 ke gigi C, nggak boleh. Dia harus berhenti dulu. Posisi berhenti, handbrake ditarik, giginya netral, baru masukin ke gigi C, turunkan lagi jalan. Kalau misalkan dari 2 atau dari 1 ke langsung gigi C, maka mesinnya mati. Itu yang terjadi kecelakaan di jalan tol di Semarang. Mereka pengemudi dari 2 ke C, ya mesinnya mati airnya. Ketika mati dia nggak bisa ngerem, air turun ke bawah, nabrak di belakangnya. Pengemudi banyak yang nggak tahu itu, bahwa menggunakan gigi C itu hanya boleh dilakukan pada saat dalam kondisi roda diam. Nggak boleh berputar. Artinya dia harus diem di handbrake, posisi netral, baru mindahkan ke gigi C, baru jalan. Dia fungsinya sama dengan D-Vlog sama. Jadi kalau ada differential lock, menggunakan D-Vlog juga posisinya harus diem, nggak boleh sambil jalan. D-Vlog itu diaktifkan pada saat posisi truk diem, di handbrake, D-Vlog aktifkan, baru masukkan gigi, gitu aja. Ya. Artinya di beberapa kasus kecelakaan yang ada pengaruh dari penguasaan transmisi, Pak. Khususnya di turunan atau tanjakan ini, Pak? Tanjakan biasanya, hampir semua di tanjakan. Di tanjakan mereka keliru, mereka menggunakan gigi C, kemudian dari 2 langsung ke C, dari 1 ke C sehingga mesinnya mati di tengah-tengah, nggak bisa naik, akhirnya dia turun gelunding. Dan kalau di tanjakan banyak juga saya perhatikan. Mereka habis kopling, itu terutama untuk dump truck tuh biasanya tuh. Jadi mereka tuh karena muatannya berat, nanjak, di depan ada kendaraan lain, dia main gigi setengah terus kan. Kalau Bapak lewat di jalan tol Jakarta Cikampek deh, yang daerah antara Cikarang sampai Kerawang, situ kan bau koplingnya nyengat banget tuh, sangit tuh. Itu karena hampir semua truk tuh menggunakan gigi setengah. Nah ini sering pada saat nanjak, truk dump truck itu kehilangan pakai gigi setengah terus akhirnya koplingnya habis, mundur ke belakang nabrak belak lainnya. Pada saat saya ke sana investigasi, bau sangitnya kemana-mana itu. Waduh ini koplingnya habis ini, makanya dia nggak bisa lagi. Itu sering saya temukan.
Berarti penguasaan skill untuk khusus pengemudi trailer ini harusnya lebih dari pengemudi biasa ya Pak ya? Iya, jelas. Mereka itu harusnya dilatih tersendiri. Karena teknologinya pengetahuan harus beda. Lain menggunakan teknologi. Orang yang biasa bawa tronton, suruh bawa trailer, pasti kayak orang mabuk tuh. Karena kalau dibawa trailer ya, kalau tronton kita ke kanan, setir ke kanan kan tronton ke kanan. Kalau trailer enggak. Kita setir ke kanan sedikit aja, ekornya pasti ke kiri dia. Jadi jangan sembarangan bawa ini. Belum lagi pada saat masuk, kita harus memastikan fifth wheel-nya atau apa eh, pokong pokong kerak atau pokong monyet itu ya untuk pemastian itu juga sering nggak di-greasing segala macam. Jadi banyak sekali pengetahuan yang harus dipahami oleh pengemudi. Jadi sebelum dia mengemudi, pastikan sistemnya benar dulu. Harus melakukan namanya pre-inspection. Itu yang saya ajarkan pada saat di Jen Darat melakukan pelatihan. Yang saya ajarkan bukan cara mengemudi trail, bukan. Tapi melakukan pre-inspection. Bagaimana cara memastikan sistem rem dan sebagainya bekerja atau enggak. Kemudian namanya coupling uncoupling pada saat nempel masuk itu. Karena biasanya di fifth wheel-nya itu juga ada masalah. Termasuk dari sisi rekrutmen pengusahanya ya Pak, untuk pengemudinya ini harus diperbaiki juga ya Pak? Karena gini, pengemudi trail itu masih jarang. Gak ada sekolahnya. Jadi rata-rata biasanya orang-orang ya dari supir elep, kenek segala macam asal bisa aja gitu. Itu mereka asal bisa bawa aja, tapi nggak ngerti teknologinya, nggak ngerti. Ya, ini yang bahaya di situ. Susah nyari pengemudi trailer itu susah. Makanya ini saya dorong Kemenhub untuk melakukan pelatihan. Udah pelatihan dikasih SIM B2 sekalian. Bisa disimpulkan pengemudi trailer yang sekarang itu apakah semua otodidak gitu Pak? Atau memang semuanya otodidak, nggak ada yang latih, nggak ada. Nggak ada sekolah yang ajari sebagai pengemudi trailer. Nggak ada pelatihan khusus untuk pengemudi trailer, nggak ada. Nggak ada sertifikasi kompetensi pengemudi trailer, nggak ada. Semuanya belajar sendiri. Jadi jangan salahkan mereka nggak tahu. Karena mereka memang nggak diajari. Dan hampir semua, termasuk di Pelabuhan Tanjung Priok yang lalu lalang ribuan truk itu sama Pak ya? Waktu saya tanya nih ke pengemudi, Pak, Bapak kalau bawa trailer yang 40 feet, terus suruh bawa kontainer yang 20 feet, Bapak naruhnya di mana? Di depan atau belakang? Semua jawabnya di belakang. Ketika saya tanya ke pengusaha, Bapak naruh depan atau belakang? Belakang. Pada saat saya ke Tanjung Priok, saya tanya sama orang pelabuhan, Pak, naruh depan atau belakang? Belakang. Saya katakan, salah. Bapak berarti nggak paham mekanika teknik nih. Nggak paham distribusi beban. Kalau Bapak bawa kontainer 40 feet, kontainer yang di bawah 20 feet, taruh di belakang, maka pada saat akan jalan, ini akan jadi liar nih. Di tikungan ngerem sedikit aja, maka dia di belakang akan ngosek-ngosek dia. Jadi akan kehilangan kendali. Itu adalah hukum distribusi beban. Dan ini nggak diketahui oleh pengusaha, oleh pengemudi, maupun oleh petugas sendiri. Saya bilang fatal, ini banyak menyebabkan truk terguling ya kayak gini nih. Naruh beban di belakang sendiri. Itu fatal itu. Secara ilmu fisika ya sangat salah. Nah, ini contoh knowledge yang harus diberikan kepada mereka. Jadi PR-nya bukan dari pengemudi aja Pak, dari pengusaha untuk soal penguatan. Tadi saya sampaikan ke Pak Menteri, PR kita untuk pembinaan yang pertama ke pengemudi, kedua ke mekanik nih, yang ketiga para pengusaha, keempat para penguji kendaraan bermotor, kelima kepada petugas di lapangan, Pak Polisi, Dishub dan sebagainya. Mereka harus paham. Jadi yang namanya trailer, antara traktor head dengan trailer itu punya buku uji sendiri-sendiri. Kawinannya nggak boleh ngasal. Jadi kalau yang 40 feet, itu sumbunya belakang harus 3 itu. Nggak boleh pakai yang 2. Ketika kontainernya 3 sumbu, maka di traktor head juga harus pakai yang 2 sumbu. Jangan yang 1 sumbu. Nah, jadi mereka harus paham siapa kawin dengan siapa dan sebagainya.
polisi nggak tahu, disub nggak tahu, kemudian petugas di pelabuhan nggak tahu, pengemudi juga nggak tahu, operator juga nggak tahu. Lah ini jadi masalah. Akhirnya harus kita sampaikan, ini loh bahayanya, Bapak kalau bawa kayak gini. Itu yang ingin kami sampaikan kemarin. Tadi sampaikan ke Pak Menteri, dan Pak Menteri mulai bulan Februari ini akan melakukan pelatihan-pelatihan baik kepada pengusaha, pada minggu depan akan dikumpulkan semua pengusaha trailer se-Indonesia. Dikumpulkan semuanya, baru kemudian nanti saya disuruh ngomong. Saya jelasin apa aja masalah trailer, kemudian nanti berikutnya secara bertahap ke seluruh Indonesia. Mungkin itu. Pak, menyambung yang soal kontainer terguling itu, selain dari tata cara pemuatan kan ada faktor dari kuncian itu Pak ya, beberapa kan ada yang mungkin terlepas ya Pak. Jadi twist lock itu memang harus diperiksa. Jadi sebelum kendaraan beroperasi harus memastikan twist locknya, penguncinya itu ada dan berfungsi. Karena banyak kayak yang kecelakaan di Cikampek itu kan nggak ada twist locknya. Jadi ketika dia kehilangan kendali, kontainernya jatuh terguling. Nah ini yang bahaya di situ. Karena tadi saya ceritakan ketika kontainer lagi kehilangan kendali ini, maka si trailer kehilangan kendali, kontainer akan mudah lepas kalau nggak dilakukan penguncian. Salah satu mata pelajaran pada saat pelatihan kepada pengemudi trailer, saya ngajari mereka bagaimana cara memeriksa twist lock. Dan mereka harus tahu, bedakan twist lock yang masih benar dan enggak, cara nguncinya seperti apa dan sebagainya. Itu mereka harus tahu. Itu yang tidak adanya twist lock itu karena pembiaran atau ketidaktahuan, Pak? Kalau temuan masalah tadi saya katakan lack of kompetensi. Jadi mereka nggak ngerti bahwa itu bahaya. Petugas pelabuhan juga nggak paham, polisi juga nggak paham, pengemudi juga nggak paham, pemilik kendaraan juga nggak paham. Ya ini jadinya kan repot. Jadi nggak ada yang salah di sini. Yang perlu adalah kita beritahu mereka bahwa itu bahaya. Sekalipun di dalamnya tanpa muatan, Pak, tetap bahaya, Pak. Bahaya kapan aja, karena tetap namanya kosong ya bisa terguling kapan aja kan. Nah besi itu besi semua soalnya. Tetap harus dikunci. Yang menarik juga soal temuan yang banyak juga beberapa unit trailer itu kan bannya tidak rata, Pak. Iya. Gundul. Jadi memang di trailer itu banyak disepelekan, banyak yang gundul. Mereka nggak sadar, yang penting traktor headnya. Oh bukan, kalau trailer dengan traktor head lagi berjalan, ingat loh, beban yang berat itu ada di trailer. Ingat hukum fisika, gaya berbanding lurus dengan massa dan kecepatan. Semakin besar massanya, maka gaya ke depannya makin besar. Ketika traktor head dan trailer berjalan, yang depan ngerem, rodanya bagus, yang di belakang banyak gundul, maka yang di belakang akan dorong. Karena dia akan tergelincir, itu pasti kan? Roda yang nggak ada kembangnya, pada saat hujan, maka dia nggak bisa buang air. Ketika nggak bisa buang air, maka dia traksinya lemah ke aspal. Dia akan tergelincir. Nah, ketika tergelincir, dia akan dorong si traktor head. Traktor headnya dalam kondisi terkunci, makanya dia akan melintir kepalanya. Itu banyak kan ditemukan trailer yang melintir, melintang dan sebagainya. Itu karena banyak pada gundul itu. Pak, yang kemarin di bulan lalu kalau salah dari Ditjen Hubdad termasuk Pak Wildan turut sidak Pak di pelabuhan. Iya, ramcek. Ya, temuan yang saya dapati di sana yang pertama tadi konfigurasinya nggak seimbang. Kendaraan yang harusnya bawa 20 feet, bawanya 40 feet. Jadi kawinannya traktor head dengan trailer tuh nggak salah semuanya. Dari sekian banyak trailer di sana, yang benar hanya satu. Oh ini yang benar cuma satu nih, lainnya salah semua Pak. Mereka nggak ngerti salahnya di mana. Ini saya jelasin ini yang salah. Ya satu. Kemudian kedua juga saya temukan masalah sambungan tadi. Semuanya telanjang, nggak ada tutupnya. Saya yakin ini bisa-bisa jangan-jangan ini malah bocor nih.
Karena nggak ada tutupnya, seharusnya ada tutupnya. Satu pun saya nggak ada nemukan yang ada tutupnya. Ya. Kemudian twist lock saya juga nemukan ada beberapa yang nggak ada twist locknya. Bahkan tangan saya bisa masuk. Oh, ini nggak ada twist locknya. Nah, itu beberapa temuan. Makanya kita ingin menyampaikan, memberikan edukasi kepada para pengusaha dan sebagainya. Ini loh bahayanya, Bapak bawa kendaraan kayak gini. Jadi mereka harus paham hazardnya apa, resikonya apa, dan sebagainya. Termasuk belum banyak yang belum kir ya Pak di sana Pak? Iya, jadi ini lagi karena yang nggak kir itu sebenarnya bukan traktor headnya. Kalau traktor headnya bisa dikir, yang nggak banyak dikir adalah trailernya. Kayak tadi pemahamannya. Dikiranya Pak polisi sama di sepeda. Kalau sama orang pelabuhan sekarang ini juga nggak paham. Dikiranya kalau yang penting traktor headnya ada buku kirnya berarti udah diuji. Bukan, buku kirnya harus 2. Traktor head 1, trailernya 1. Jadi semua trailer itu harusnya punya buku kir. Nah itu nggak ada. Nah akhirnya waduh rupanya banyak yang nggak punya buku kir. Nah ini kita akan, Pak Menteri tadi sudah memberikan instruksi dilakukan pemutihan. Disub akan menguji di sana di Tanjung Priok langsung. Jadi akan diuji, dikir dan sebagainya. Karena banyak ada 80% nggak dikir itu saya lihat tuh. Waduh ini bahaya nih mereka. Ya, tadi karena nggak pemahaman yang kurang. 80% ini unit head tractornya atau unit trailer? Enggak, trailernya. Tadi saya katakan kalau traktor head semuanya pasti dikir. Yang nggak banyak dikir itu adalah trailernya. Trailernya. Iya, karena anggapan mereka itu kan bukan kendaraan bermotor. Bisa ditempelin. Ketika udah ditempelin, buku kirnya cukup 1. Oh bukan. Buku kir tetap harus 2. Jadi traktor headnya dikir, trailernya dikir. Jadi nggak boleh. Kirnya cuma 1, nggak boleh, harus 2-duanya. Nah ini pemahaman ini nggak banyak diketahui. Nah tadi kemarin saya sampaikan, ada Pak Menteri, udah dikir aja semuanya deh. Di pemutihan istilahnya. Kita udah bicara dengan Pak Syafrin. Oke nanti dari penguji akan datang ke Tanjung Priok, dikir di sana aja semuanya. Ya ini masalah kembali lagi, masalah knowledge ya. Pemahaman mereka yang kurang tepat tentang hal ini. Ini yang kemarin menjadi dasar dari pelabuhan, dari Pelindo untuk mewajibkan semua truk harus kir Pak untuk masuk ke sana ya Pak? Iya, cuma ya nggak bisa saklek ya kalau sekarang dipastikan kayak gitu nanti nggak ada kendaraan. Karena tadi saya katakan hampir 80% nggak dikir. Jadi ya secara bertahap itu, tetap secara bertahap, nanti kita butuh waktu. Ya kan ribuan jumlahnya. Kita ngekir kan juga nggak bisa dekat. Ya. Tetap bertahap, tapi ada progres yang penting. Jangan sampai nggak sama sekali. Dengan adanya kir elektronik ini cukup membantu nantinya Pak? Oh pasti. Jadi sekarang dengan menggunakan Blue A, ya, sistem pengujian yang paperless, jadi nggak ada buku kir lagi, itu akan memudahkan diintegrasikan dengan sistem yang ada di pelabuhan, di jembatan timbang, di tol, dan sebagainya. Itu lebih mudah, kita menggunakan namanya big data, jadi datanya udah terkoneksi, sehingga sangat memudahkan. Makin bagus itu Blue A. Pak, sebenarnya kalau untuk pengaturan rute logistik atau khusus angkutan pelabuhan ini untuk mengurangi potensi kecelakaan kendaraan lain, apakah sudah tepat, Pak? Maksudnya kan beberapa kan korbannya kan dari pengendara lain gitu, Pak. Ya, justru itu kita dalam menangani keselamatan ini kita nggak bisa blaming, nggak bisa nyalah-nyalain. Yang bisa kita lakukan, ini bahayanya apa, hazardnya apa, dan itu kita benahi. Karena ini udah lama, udah 20 tahun terakhir kayak gini-gini terus. Nah, kita benahi. Ternyata ini ada sesuatu yang masalah edukasi. Kita ajarkan mereka dan pelan-pelan. Dan ini starting point cukup bagus. Pak Menteri langsung, oke start mulai Februari. Minggu depan kumpulin dulu pengusahanya, habis kumpulin baru nanti kita bertahap mulai Februari ke depan, terus kita latih semua pengemudi pengusaha. Itu udah kita secara bertahap lah tuh. Jadi pemerintah actionnya cepat banget sih. Edukasi termasuk ini yang komprehensif termasuk pengendara motor, pemobil juga Pak soal potensi hazard dari. Memang itu nanti di pengendara lain kaitannya dengan blind spot.
Jadi pengemudi kita, ya, sepeda motor, mobil penumpang itu mereka nggak memahami bahwa trailer itu memiliki blind spot yang sangat besar. Jadi pengemudi trailer itu nggak bisa melihat ada sepeda motor di depannya, di sampingnya, dan di belakangnya. Dia nggak terlihat. Dia lihatnya jauh-jauh. Ya di sampingnya persis dia nggak akan lihat. Jadi ketika ada motor nyalip masuk di depannya trailer, trailernya nabrak, ya nggak salah, orang nggak terlihat kok. Nah ini harus dipahami, jangan sampai motong trailer lewat di terlalu dekat. Karena pengemudi trailer nggak melihat dia. Ini nanti perlu kita sampaikan edukasi ini kepada masyarakat juga. Lebih banyak faktor blind spot, Pak, yang untuk edukasi untuk pengendara lain gitu, Pak. Iya, jadi hati-hati dengan trailer. Trailer itu satu ya, dia nggak bisa ngerem mendadak. Dua, blind spotnya besar. Ya, jadi ini hati-hati nih. Belum lagi nanti kalau misalkan gini, kalau trailer geser ke kanan sedikit setirnya, ekornya ke kiri banting. Jadi kita jangan sampai kita di belakang trailer, kemudian kita terlalu deket, nanti dia geser ke kanan sedikit, ketampel belakangnya trailer kita. Beda dengan kendaraan tunggal, truk tronton, motornya itu pasti lebih halus. Tapi kalau trailer enggak. Yang depan geser sedikit aja akan trailer ekornya akan berubah dan ini bisa nampel kendaraan yang di belakangnya. Hati-hati itu kalau di belakangnya trailer, jangan terlalu dekat karena dia bahaya bisa kesamber pada saat dia berubah arah dan sebagainya. Yang sering terjadi itu kan tabrak belakang, Pak, antara trailer dengan mobil, Pak. Itu lebih karena apa, Pak? Itu karena gap kecepatan. Jadi gini, gap kecepatan terutama di jalan tol ya. Kalau di jalan tol itu pengemudi kan bisa lari dengan banter sampai 140-150. Sementara trailer, traktor head itu enggak. Dia final gearnya udah disetel. Dalam kondisi kosong aja maksimal dia bisa lari hanya 90, nggak bisa lebih. Ketika dia dimuati, maka dia nggak bisa lari lebih dari 40 km per jam. Trailer itu kuat gendong, tapi nggak kuat lari loh. Jadi semua truk-truk itu nggak bisa lari. Nah, artinya apa? Pada saat di jalan tol, pengemudi mobil biasa 150, dia kecepatan 40, ada gap kecepatan 110. Nah, ini kadang-kala pengemudi kehilangan kewaspadaan nabrak. Fatalitasnya lagi karena di belakang trailer itu nggak dipasangi namanya rear underrun protection, RUP. Jadi ada kayak bumper. Sehingga ketika mobil masuk ke belakang, si kepalanya mobil itu langsung ketemu dengan sasis truk meninggal. Ya, jadi di depan yang crash protection box-nya mobil nggak bisa sempat kena besi, sehingga kayak airbag segala macam nggak akan bekerja karena nggak ketemu. Ketemunya langsung kepala dengan sasis. Ini yang menjadi meningkatnya fatalitas ketika mobil nabrak trailer ya seperti itu. Nah ini sekarang kita sudah buat aturannya. Jadi trailer harus dipasangi RUP sehingga kalau ditabrak ya fatalitasnya menurun. Pengaturan lajur dari angkutan barang sendiri itu belum efektif, Pak. Maksudnya yang tidak patuh itu pengendara mobilnya atau siapa, Pak? Trailernya, pengemudi truk ini juga jadi masalah nih. Mereka itu suka salip-salipan. Padahal mereka udah diatur. Kamu di sebelah kiri yang lambat. Tapi mereka kadang-kala suka nyalip. Dan ketika nyalip, dia akselerasinya kan lambat. Pada saat nyalip lambat. Belum lagi dia kadang-kala nggak ngesen karena tiba-tiba pindah lajur dan sebagainya. Ini yang sering menjadi tabrak depan belakang itu ya. Si trailer itu atau kontainer atau apa, dia sering pindah lajur semau-maunya gitu. Ini juga kita perlu edukasi kepada pengemudinya, agar pada saat mengemudi itu ya tetap pada lajurnya, jangan sampai dia pindah-pindah. Kalaupun dia mau nyalip, dia harus benar-benar lihat. Dia harus bisa menghitung jarak antara dia dengan kendaraan belakangnya. Jangan sampai dia maksa ke kanan, sementara di belakang nggak bisa ngerem lagi. Ini kan terjadi kecelakaan banyak ya seperti itu. Termasuk banyaknya truk trailer yang di bahu jalan untuk parkir sembarangan itu, Pak ya? Nah, ini kan masalah juga. Jadi memang kita nggak bisa nyalahkan mereka sepenuhnya. Jadi yang namanya trailer atau truk-truk lainnya itu rodanya kan cepat panas, Mas. Jadi ban truk dengan ban mobil pribadi itu beda. Kalau ban truk itu pakainya ban bias, mobil pribadi pakainya radial. Kalau ban bias itu cepat panas,
diam 2 jam sekali aja udah panas dia harus berhenti. Sementara kalau kita perhatikan rest area di jalan tol kita itu lebih banyak dikhususkan untuk kendaraan pribadi, ya. Kendaraan truk kita nggak punya rest areanya, hanya 1-2 tuh. Sementara mereka 2 jam sekali seharusnya harus mendinginkan roda dan sebagainya. Nah, ini jadi mereka kadang-kala keluar parkir di bau-bau jalan. Nah, ini yang menjadi kita pikirkan gimana caranya menyediakan rest area khusus untuk kendaraan barang ini agar mereka bisa berhenti pada tempatnya, jangan cuma ini. Jadi mereka itu truk dengan kendaraan pribadi beda ya. Kendaraan pribadi itu berhenti tiap 4 jam sekali karena ngantuk, lelah dan sebagainya. Kalau truk enggak, bannya panas dia. Dia harus menepi untuk mendinginkan ban dulu dan sebagainya. Dari pihak operator tol tahu soal itu, Pak? Kemarin sudah kita komunikasikan dan mereka sudah mulai memikirkan. Jadi saya sampaikan ke Jasa Marga, saya sampaikan ke Astra Tol yang di Cipali. Pak, ini loh karakteristiknya beda antara truk dengan mobil pribadi. Kalau rest area mobil pribadi itu lelah. Jadi 4 jam sekali Bapak bisa patokannya. Tapi kalau truk enggak, dia itu untuk mendinginkan roda, Pak. Jadi mereka itu gampang cepat ini. Jadi saya enggak nyalahkan mereka itu kadang-kadang berhenti di bau jalan semua. Karena kalau dipaksa jalan juga mereka bahaya. Ya, jadi mereka akhirnya berhenti. Keluar. Tapi ada juga yang keluar kemudian di bau-bau jalannya rame panjang itu. Ya mau gimana lagi karena kita enggak menyediakan tempat bagi mereka. Respon dari operator apa, Pak? Dengan sangat positif, iya. Jadi mereka mulai lagi, karena kan hal itu nggak bisa dalam tempo cepat. Mereka harus kembangkan, rest area dikembangkan, untuk rest area truk segala macam, area-arealnya ditambah dan sebagainya. Itu nggak murah dan nggak mudah. Jadi mereka butuh waktu juga. Baik, terakhir Pak Wildan mungkin belajar dari investigasi tahun kemarin, untuk tahun ini apa yang akan dilakukan Pak dari KNKT, Pak? Untuk tahun ini kita ada 2 agenda utama yang sesuai arahan Pak Menteri. Yang pertama kita akan melakukan banyak edukasi untuk mencegah kecelakaan ini, baik kepada pengemudi, kepada mekanik, kepada operator. Kita akan perbanyak edukasi ini. Kedua, kita akan bantu perusahaan-perusahaan bus sama truk melakukan asesmen. Jadi kita bantu mereka membangun sistem manajemen keselamatannya. Jadi KNKT didorong untuk banyak melakukan asesmen, pembinaan, sounding kepada para operator agar mereka bisa meningkatkan sistem manajemen keselamatannya. Jadi 2 agenda itu yang akan kita perbanyak di tahun 2022 ya. Banyak kolaborasi gitu ya, Pak? Iya, banyak. Jadi kita sudah tadi dengan Direktur Jenderal, dengan BPSDM, banyak, terutama dengan APM segala macam, dengan Jasa Raharja, dengan Jasa Marga, dengan Astra Tol, kita KNKT menggandeng teman-teman semuanya untuk ayo bersama-sama kita selesaikan masalah-masalah ini bersama-sama. Terutama upgrade skill dari sisi pengemudi dan knowledge gitu ya? Iya, jadi kita punya masalah lack of kompetensi tadi. Jadi ini yang harus dipahami oleh mereka dan kita coba nyampaikan ini. Ya, sedikit demi sedikit nanti mereka mulai memahami. Siap. Baik, terima kasih Pak Wildan waktunya untuk siang ini, Pak. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak.